Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk seluruh rakyat Indonesia yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dan imut-imut ya. Hari ini kita buat video ya. Nah, prediksi ramalan tahun 2022 untuk dunia. Oke, jadi tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Jadi selama setahun lebih dari tahun lalu sih ya Bin ya, kita berada di dalam rumah terus. Jadi aktivitas masih tetap tidak bisa berjalan dengan normal karena situasi pandemi. Nah, jadi sebelum itu kita lupa memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman yang baru join lupa, ini dua orang ini siapa gitu. Oke, jadi saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin, super tegar ya. Super tegar. Super metal. Oke, jadi Metal. sudah punya jargon baru ya. Besi. Kita orang Indonesia harus jadi orang Indonesia yang metal. Oke, jadi balik lagi ke topik. Kita sudah mau di penghujung 2021 dan banyak hal yang terjadi di 2021 ini. Kemungkinan apa yang akan terjadi di 2022? Masih hampir sama seperti di 2021, namun ada beberapa cahaya-cahaya harapan untuk perbaikan. Ini berlaku untuk dunia ya? Untuk dunia. Di tahun ini mungkin lebih bagus pada tahun sebelumnya, tahun 2021. Kenapa? Tahun 2021 ini mungkin kalau saya lihat puncaknya 2021 ya puncaknya. Dan menurun sedikit demi sedikit. Jadi butuh waktu untuk penurunannya. Untuk recovery-nya lebih lama. Oke. Nah, jadi di situasi 2020 hingga 2021 itu kan masih ada pandemi. Nah, seperti yang kita tahu semuanya ada. Kira-kira di 2022 seperti apa? Dunia ini masih ada. Masih ada pandeminya, namun lebih berkurang dan beberapa orang itu mungkin bisa menggunakan cara alternatif untuk menjaga tubuh. Mungkin masih beberapa orang yang percaya dengan herbal, mungkin masih menggunakan alternatif untuk menjaga tubuh mereka. Untuk pandemi ini, mungkin saran saya ya, kalau kalian batuk-batuk atau pilek, coba minum yang namanya herbal yang sangat mahal. Apa itu? Tapi bohong. Gini, herbal itu ada di dapur ya. Itu herbal ini sangat murah maksudnya. Kebalikan itu air hangat kuku campur dengan 1/4 sendok garam yodium. Itu aja sih diminum. Mungkin 3 kali atau 4 kali, paling 2 hari atau 3 hari hilang dah batuk ya. Berarti mungkin ini sudah pernah dicoba Gus Robin? Sudah saya. Mungkin saya batuk pilek, apalagi nggak nyium bau sesuatu, nggak mencium apa-apa. Anosmia namanya. Anosmia. Nggak mencium apa-apa, terus rasanya itu hampar bibir. Hambar Hambar. pisang. Hambar. Selain pandemi, tadi dibilang ada secercah harapan. Harapannya bagian apa? Mungkin beberapa industri mulai dibuka kembali, pariwisata mulai dibuka kembali. Ini untuk kabar lumayan bagus untuk Bali. Untuk di Indonesia, tapi untuk dunia juga kan banyak pariwisata. Iya, benar. Mungkin adanya normalisasi sedikit lah, tapi masih agak ketat sedikit. Nah, selain pandemi, apakah akan ada lagi bencana yang datang di 2022? Untuk dunia ya. Mungkin lebih tepatnya saya akan Terawang mulai ya. Adanya suhu panas matahari yang berlebihan ini. Suhu dingin seperti ada orbit bumi yang melambat atau menjauh dikit. Adanya meteor apa-apa itu yang datang menuju bumi juga. Kalau secara geografis alam itu semesta. Nah, terus adanya hujan-hujan es yang mungkin mampu untuk membunuh orang. Cuaca ekstrim bagian dingin, cuaca ekstrim bagian panas. Jadi ada 2 cuaca ekstrim. Di mana tahun ini adalah tahun cuaca ekstrim. Ada berapa gempa bumi yang memakan banyak korban.
air juga dan gunung, tapi gempa buminya yang keras. Oke. Sama air dari laut sedikit. Berarti bencana Banjir. alam tadi suhu bumi memanas. Iya, adanya seperti keanehan pada cuaca. Oh, Seperti ada es yang mengkristal dari atas jatuh-jatuh. tapi Bahkan ada yang menghancurkan rumah katanya. lebih ke alam ya, lebih ke alam, ke bukan alam, ya. bukan pandemi kayak ada virus baru lagi yang muncul, enggak ya? Mungkin Paling varian baru. Varian baru. Ya, varian barunya ya. Varian baru tetap ada, tapi masih bisa ditanggulangi gitu lah ibaratnya ya. Ya kan saudaraan itu. 11-12, jadi obatnya nggak jauh-jauh lah. Ya kalau kalian merasa coba-coba juga menggunakan air hangat kuku campur garam ya, ini menurut pengalaman saya boleh dicoba, boleh percaya tidak. Saya sih ampuhnya menggunakan itu. Oke, jadi kalau Robin mungkin berhasil, kalian bisa coba juga. Bisa coba ya, coba siapa tahu juga. cocok dengan tubuh kalian. Oke. Jadi selain itu ada lagi mungkin untuk global secara dunia selain yang tadi dijelaskan. Adanya seperti bentrok saudara, Perang saudara lagi. ada pemerintah dengan rakyat. Ada seperti bentrok saudara juga beberapa tempat. Bibit-bibit perang saudara ini. Kayak penipuan, terorisme yang mengejar orang-orang beruang dan tempat-tempat tertentu dan pemerintahan. Sepertinya ada beberapa orang bayaran yang ditugaskan ingin membunuh orang-orang pemerintahan. Gebong-gebong teroris yang luar biasa ini mulai muncul ini. Ini tahunnya teroris mungkin ya tepatnya. Tahunnya iklim, alam, tahunnya teroris gitu. Namun di sini ada baiknya. Seperti ada cahaya harapan sedikit, meski sedikit ya. Tapi tetap ada harapan Ada baik. harapan baik. Modelnya seperti di pariwisata, industri. Intinya seperti yang dapat saya tangkap dari pembicaraan singkat saya dengan Gus Robin ini, situasi ekonomi dan situasi kondisi dunia di tahun 2022 lebih baik daripada 2021. Ya, Benar. Benar. Intinya adalah itu. Beberapa koruptor di dunia mulai ditangkap-tangkap dan dibasmi. Oke. Beberapa negara menambah hutang. Hutang negara mulai ditambah oleh beberapa negara. Belum mampu recover ini. Belum mampu. Mungkin belum saatnya recover. Apakah akan ada sosok mengejutkan lagi di tahun 2022 seperti 2021 seperti Elon Musk tiba-tiba menjadi orang terkaya, atau mungkin akan ada sosok lagi yang Orang kaya ada, seseorang kaya baru. Tapi Elon Musk masih di itu. Oke. Masih dia. Cukup menarik 2022. Patut kita tunggu ya. Karena ada pergantian orang kaya biasanya sih, saya lihat. Berapa yang mungkin jebol diganti baru gitu. Ada pertanyaan lagi? Bumi masih bulat, Pak? Kalau bumi itu yang saya lihat ya bulat tapi Trapesium. pecok-pecok ya. Apa pecah? Gini apa namanya? Benjol-benjol. Benjol-benjol ya. Tidak beraturan. Tidak beraturan ya, bentuknya. betul. Tidak bulat seperti ada Tidak bulat, ini. benar-benar bulat kayak kita. Itu kan semua apa namanya sebuah gambaran gini aja sih Iya, menurut iya. saya itu. Karena jelas kita ada gunung, jadi kan gitu. Oh gitu. Oke. Gelombang-gelombang lah Gelombang. daratan. Seperti ada cekungan. Cekungan gitu. Oke. Tapi Ada bencana yang ekstrim nggak? Gempa di laut, gempa di darat, keras ini memicu tsunami raksasa. akan ada tsunami berarti di 2022. Mungkin saja ini masih naik airnya. Saya belum bantu memastikan jelas karena saya lihat hanya gempanya berpusat seperti di dekat-dekat negara apa itu saya. Oke. Jadi intinya bukan di Putaran Indonesia. di ya? laut ini. Bukan di Indonesia ya. Apakah Indonesia kena dampak dari itu? Dampak kena. Oke. Kita bisa pikirkan negara apa yang dekat dengan Indonesia. Mulai berhati-hati, mulai tetap jaga diri, tetap berdoa. Kalau gempanya biasanya sih mulai di daerah-daerah Asia ya. daerah Asia kan. Asia banyak banget. Kita kan ada di Palung Di ini. Palung gitu Asia ini. Ya. Jepang, Indonesia, Langganan lah. langganan. Ya, benar-benar. Ledakan gunung berapi karena cuaca ekstrimnya. Oke. Saya yang takutkan ke cuaca ekstrim dingin itu. Dingin sama panas tadi, tiba-tiba Kalau panas mungkin masih bisa sedikit Dingin ya? ulangi. Dingin ini kadang-kadang saya ini ketakutan kalau dingin. Oh. Soalnya suhu tubuh itu kadang. Dan ada es-es mengkristal itu yang menjatuh sampai menghancurkan rumah-rumah.
Semoga tidak Waktu terjadi. ini sih saya merasakan ada suhu perubahan seperti dingin. Itu karena adanya ini kalau menurut BMKG sih untuk saat ini, karena ada El Nino apa El Nina namanya, lupa saya. Jadi memang ada badai yang sedang singgah ke Indonesia sampai terakhir saya baca sampai Februari 2022. Jadi cuacanya tidak bisa ditebak. Jadi kayak jadi tiba-tiba kekacauan. jadi tiba-tiba ketidakstabilan namanya. hujan deras, pokoknya curah hujan makin tinggi, anginnya makin kencang. Ini mampu menyebabkan bencana loh. Iya. Hal-hal seperti ini. Berhati-hati. Saya juga kemarin merasakan juga tiba-tiba dingin. Lalu lihat Asli. hasilnya 22 derajat. Iya. Wah, dingin sekali. Iya. Itu kesalahan pribadi itu. Itu kesalahan human error. Kalau kecelakaan seperti Pesawat. transportasi Ada pesawat. beberapa dari artis dunia mungkin ya. Iya. Mungkin nanti Dan sport atau olahraga ada kematiannya. sport. Oke. Tadi sudah saya bilang sih ada kematian di beberapa artis di dunia. Ada Ada kasus terjangkit narkoba, udah pasti lah. pasti. Oke. Kriminal membabi buta. Para kebo-kebo marcuet mulai ditangkap ya. Para kebo-kebo marcuet di dunia dan orang-orang bersifat kebo marcuet di dunia mulai Muncul. ditangkap, muncul baru dan ditangkap ada. Ini harus digiling habis ini kayak gini. Harus ditanggulangi ya. Harus digosok-gosok ini. Harus dimusnahkan ya. Kalau dunia itu Banyak modus-modus kriminal yang aneh-aneh muncul di dunia ini. Contohnya yang aneh-aneh gimana? Kayak kemarin kan pernah lihat ada yang menghidupkan keran air untuk mencuri begal di rumah. Ada rumah tujuan yang dicuri. Di luarnya ada keran air itu dihidupkan. Nah dia kan ke keran air itu dipukulin lah dia. Triknya ya itu namanya trik-trik. Mulai trik-trik aneh. Apakah lewat penipuan? trik cerdas itu. Trik-trik cerdas yang nggak masuk akal dari dulu mungkin baru ada sekarang. Oke. Seperti memanggil-manggil ada mungkin atau menggunakan suara-suara tertentu hingga menyebabkan orang keluar. Ya penangkapan beberapa tokoh-tokoh politik di dunia. Oke. Itu kayaknya memang akan terjadi. Ya dua kekacauan antara rakyat dan pemerintahnya di dunia meningkat. Oke, jadi dapat saya simpulkan dari pembicaraan saya dengan Gus Robin 2021, saya tekankan lagi 2021 ini sudah sangat terpuruk. Kita semua sudah terpuruk. Di 2022 kita mendapat secercah harapan dan lebih baik daripada 2021. Namun masih banyak yang terpuruk. Oke. Tapi ibaratnya dikatakan tadi masih ada secercah harapan, berarti masih ada lebih baik lah ya dari 2022. Saya berharap cercahan cahaya itu bisa membesar terus-menerus hingga terang, hingga kita hilang dari Dunia. bukan hilang dari dunia, hilang dari kesengsaraan ini. Ini sih namanya kesengsaraan dari semenjak pandemi itu terjadi. Oke. Nah, jadi mungkin itu saja tadi yang ingin kita sampaikan. Jadi nanti bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi mungkin bisa langsung di kolom komentar atau langsung hubungin kita di Instagram ekspedisi.alamlain. Jangan lupa di follow dan juga di subscribe. Memang sih beberapa sekarang aja terlihat banyak orang yang bersedih, bimbang, pasrah, putus asa. Mungkin di 2022 juga Masih ada dan 11-12 saja hanya berkurang sedikit yang membaik. Mungkin hanya ada perubahan tapi tidak banyak perubahannya, hanya sedikit. Saya harap kalian bertahan hidup ya, tegar, dan kalian harus memiliki jiwa yang ikhlas. Jadi apa yang terjadi biarlah sudah. Mungkin kalian marahlah dengan keadaan. Sehari, 2 hari, sampai 7 hari, jangan sampai berbulan-bulan. Kalian marahlah dengan keadaan wajar. Kalian marah dengan sesuatu keadaan itu manusiawi namanya. Seorang nggak pernah marah. Yang pernah hidup di dunia ini mustahil. Marah nggak apa-apa, tapi jangan berkelangnya. Putus asa nggak apa-apa, tapi jangan terlalu terus-menerus. Kita putus asa sebentar nggak apa-apa. Ikhlaskan setelah itu.
kita harus menjadi orang yang ikhlas menerima keadaan. Jadi kalian harus memiliki jiwa yang kuat, jiwa besi, bagaikan metal ya. Kalian harus berjiwa metal. Tuh, pesan saya. Karena saya harap orang-orang di Indonesia dan dunia itu memiliki hati yang metal, yang besi, yang kuat, yang tegar, yang tegak, yang kokoh gitu. Nah, jadi pesannya seperti itu. Biarlah yang terjadi, biarlah terjadi. Tak mungkin tidak ada jalan gitu aja. Pokoknya tak mungkin tak ada jalan yang di dunia ini. Tak mungkin tak ada jalan keluar bagi masalah di dunia ini. Pasti ada. Tuhan menguji manusia itu tidak mungkin tidak bisa menyelesaikannya gitu. Pasti bisa. Itu aja sih. Oke. Tadi kan disebutkan yang putus asa jangan terlalu, boleh putus asa, tapi jangan sampai terlalu gitu Iya. kan. Seperti apa yang dikatakan Bang Roma ya, Bang Roma Irama. Ya, Pak. Terus kocok itu. Terus mau ngocokin. Oke, intermezzo dari Bang Jeremy, intermezzo. Oke, jadi saya mengutip kata-kata dari salah satu pengusaha atau Crazy Rich dari Surabaya, Tom Liwafa, mengatakan tidak ada orang sukses atau orang berhasil dengan masa lalu yang mudah. Jadi anggap ini sebagai pelajaran. Ya memang benar. Saya masa lalunya, ya masa lalu saya itu apa namanya kalau bilang ya, sepahit racun. Ya, sepahit pohon mahoni, sepahit getah. Oh, dimakan, oke. Pahit bingit ya gitu. Oke. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada video kita kali ini. Sebelum kita pamit, kita ingin mengucapkan terima kasih buat semua subscriber kita, Salover yang sudah setia menonton video kita dari awal sampai akhir. Jadi mungkin di tahun 2022 nanti, di awal tahun kita akan mengadakan giveaway lagi karena kita akan anniversary. Kira-kira kita di anniversary keberapa? Ya nanti kita akan buat acara untuk kalian semua. Nah, sebelum kita tutup, kita ingin mengingatkan buat kalian semua tetap jaga kondisi, jaga kesehatan kalian karena pandemi belum selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Oke, sebelum kita pamit undur diri, saya Beno Permadi dan saya Gus Robin Ajah, Gus Robin BTS Lopers, Gus Robin Tabib Gus Robin, Subin Metal, Gus Robin Metal Lopers. Tuh, jadi kalian harus sekuat metal hatinya, sekuat besi. Kita berdua pamit undur diri. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Para Santi. Om Santi 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 Om. Dan Cheerio. Bye-bye.